Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzama Nabila dengan NIM 04498174, jurusan Sistem Informasi, program studi mata kuliah tugas 3 pengantar sains data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu berdasarkan data medis lampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan Y, usia dalam tahun AG, low density lipopeptides LDL, high density lipopeptides HDL, total kolesterol atau HDL, TCH, triglycerides LTG, dan blood sugar glue. Jika ingin melakukan deskriptif untuk pengaruh linear variabel AG, LDL, dan HDL terdapat Y cara sebagai berikut. Buatlah visualisasi dan multivariat menggunakan skala plot variabel AG, LDL, dan HDL terhadap Y. 2. Tentukan model persamaan garis linear secara simultan dan parsial. Berikan ulasan tentang model tersebut. Kita download tadi Excelnya seperti ini. Langsung aja kita kerjakan. Buka dulu. Pertama-tama kita install library-nya dulu. Aduh. Datanya berdasarkan hasil skala plot yang dihasilkan, hubungan AG dan Y terlihat pola titik yang menyebar cukup luas dengan garis tren regresi yang cenderung mendatar. Hal ini menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah atau hampir tidak ada antara usia dengan perkembangan penyakit. Variasi nilai Y tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan usia pasien. Hubungan LDL dan dengan Y, titik-titik data menunjukkan kecenderungan naik seiring bertambah nilai LDL dengan garis tren yang memiliki kemiringan positif. Ini mengendalikan mengendalikan adanya hubungan linear positif. Semakin tinggi kadar LDL, semakin tinggi nilai perkembangan penyakit meskipun penyebaran titik masih cukup lebar. Setelah itu HDL dan Y. Pola yang terlihat pada adalah sebaliknya. Garis tren memiliki kemiringan negatif, artinya semakin tinggi kadar HDL, nilai perkembangan penyakit cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan pemahaman medis bahwa HDL berfungsi sebagai kolesterol baik yang membantu mengurangi resiko penyakit.
mengatur persamaan garis linier. Persamaan model regresi simultan. Berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh permasalahan regresi ganda adalah konstanta ini min 119.25 koefisien A. Jika nilai AG, ADL, HDL sama-sama dengan 0, maka perkembangan seperti ini. Nilai AG, koefisien AG ini 5,9892. Setiap kenaikan 1 tahun usia nilainya diberikan sebesar 0,27 tahun. Nilai LDL ini 0,4262, HDL min 2.73639 seperti ini. Analisis parsial bertujuan melihat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Kita coba dulu. Nah, ini regresi parsial Y dan AG. Regresi parsial Y dan ADL. Miripnya ini signifikan. Setelah itu yang HDL. Yang ketiga, berikan bahasa. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai model regresi yang dibentuk. 1. Kesesuaian model regresi linier ganda yang dibentuk dari variabel AG, ADL, dan HDL secara statik layak digunakan karena hasil uji F menunjukkan pengaruh statik yang signifikan terhadap variabel Y. Namun kemampuan menjelaskan variasi data masih tergolong sedang dengan nilai R2 sekitar 47,91%. Artinya masih banyak faktor lain yang mengaruhi perkembangan penyakit yang belum dimasukkan dalam model ini. Pengaruh masing-masing variabel
AG baik secara parsial maupun dan model simulatan variabel usia tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penyakit dalam data ini. Nilai koefisien sangat kecil dan tidak bermakna secara statik. Hal ini mungkin disebabkan oleh rentang usaha sampel yang cukup beragam atau adanya faktor lain yang lebih dominan. LDL merupakan faktor risiko yang positif dan signifikan. Semakin tinggi kadar kolesterol jahat LDL, semakin tinggi pula perkembangan penyakit. Ini sesuai dengan teori medis yang menyatakan LDL berperan dalam penumpukan lemak di pembuluh darah. LDL berperan sebagai faktor protektif atau negatif yang signifikan. Kadar HDL yang tinggi justru menurunkan nilai perkembangan penyakit karena HDL fungsi pengangkut kolesterol kembali ke hati untuk dibuang dari tubuh. Perbandingan pengaruhnya jika dilihat dari besarnya nilai koefisien, variabel HDL memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan LDL. Artinya perubahan kadar HDL memberikan dampak yang lebih kuat terhadap perubahan kondisi penyakit yang dibandingkan perubahan kadar LDL. Model regresi paling tepat yang bermakna untuk data ini sebenarnya dapat disederhanakan dengan membuat variabel AG yang tidak signifikan sehingga model menjadi Y dengan 168,67 plus 092 X kali LDL min 2,27 X kali LDL. Model ini lebih sederhana tetap memiliki kemampuan prediksi yang hampir sama baiknya karena AG tidak memberikan kontribusi yang berarti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.